Ada satu hal yang penting banget buat pekerjaan, buat tim, buat perusahaan, dan semua perusahaan yang bagus biasanya menaruh prioritas untuk take care hal ini, yaitu culture. Kebanyakan perusahaan yang bagus-bagus ini, mereka taruh culture dulu di depan. Padahal kebanyakan perusahaan biasanya langsung lihat aja capability-nya kayak apa, CV-nya segala macam. Culture-nya malah ditaruh belakangan. Kalau capability udah sesuai, baru dilihat culture-nya gimana. Jadi culture fit test dulu di depan, bahkan sebelum masuk ke kompetensi. Karena mereka mikir buat apa bagus-bagus kalau ujung-ujungnya culture-nya nggak cocok. Pertanyaannya bukan tentang salah atau benar gitu, tapi sesuai dengan culture yang di sini apa enggak buat orang-orang yang akan masuk. Misalnya gini, ini contoh tesnya ya. Kerjaan lagi banyak-banyaknya, ada staff yang sakit, deadline udah di depan mata, tapi masih ada yang belum beres, which itu kerjaannya tim sebelah. Lu sendiri udah do ekstra banyak dan mulai rasa badan nggak enak, mulai sakit karena dari kemarin udah dikejar, lembur terus. Apa yang akan lo lakuin? A. Nawarin diri untuk ngerjain hal yang belum beres, bahkan walaupun kondisi udah nggak fit gitu. Yang kedua, minta bos lo untuk hire part-timer untuk nyelesain hal itu. Yang ketiga adalah minta atasan untuk alokasiin orang dari tempat lain untuk bantu. Atau yang keempat, serahin ke bos karena lu udah ekstra mal dan lu nggak boleh tumbang juga pas hari meeting sementara lu udah ngerasa nggak enak. Ini kan sebenarnya jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Balik lagi, ini lebih ke kesamaan pandangan. Jadi ini salah satu contoh culture fit test yang terjadi, dan itu memang agak membingungkan, tapi justru lebih akurat karena lebih bisa ngedetect culture kita tuh apa, belief kita apa. Nah, lebih jauh lagi perusahaan bagus juga perhatiin ini, bahkan setelah masuk performance appraisal-nya juga mereka masukin komponen culture, value. Seberapa karyawan mempraktekkan culture dan value-nya, dan mereka akan recognize dan reward orang-orang yang live the value. Mereka juga penalize orang-orang yang bahkan kerjanya bagus tapi mereka tidak live the value. Mereka juga bikin banyak culture session, dari sosialisasi, training, culture champion, culture audit, dan lain sebagainya. Pertanyaan besarnya, seberapa penting ini dan kenapa? Mengingat masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu menghargai ini. Pertama, kita harus ngerti dulu apa itu culture. Culture itu kan belief, culture atau bahasa Indonesia budaya. Jadi budaya dijalanin karena dipercaya. Nggak ada orang menjalankan budaya tertentu tanpa dipercaya. Kalaupun ada, akan nggak mudah karena jadi sulit ya. Contoh, bule orang panggil yang lebih tua, bahkan orang tua kita sendiri panggil nama, itu udah jadi culture, dan buat mereka it's okay, nggak apa-apa gitu. Ini sederajat walaupun mereka orang tua kita, dan kita itu tidak menunjukkan disrespectful. Gimana dengan orang lokal? Orang lokal kita manggilnya Pak, Bu, Kak, Dek gitu, dan kita ngerasa waduh kalau manggil orang lebih tua manggil nama itu nggak sopan. Ini kan masalah kepercayaan, bukan masalah benar apa salah. Yang kedua adalah naik gaji. Ada orang-orang yang punya culture yang it's okay untuk minta naik gaji. Jadi dia datang ke manajernya, dia bilang, gue pengen naik gaji, apa yang harus gue lakuin untuk gue bisa naik gaji? Gue akan kejar, abis itu kita evaluasi, dan ketika gue capai, lo harus naikin gaji gue ya, kurang lebih gitu. Tapi ada juga orang-orang yang aduh pamali lah, kita naik gaji, udah do the best aja, jangan minta. Kalau dikasih syukur, kalau nggak dikasih ya udah cari tempat lain aja. Itu juga contoh culture. Nah, contoh terakhir adalah culture untuk mendebat atasan. Ada yang oke-oke aja lah, atasan kan nggak selalu benar, mereka pikirnya gitu. Mereka hire kita justru untuk ngingetin mereka ketika mereka salah gitu kan, bukan untuk mengiyakan apapun yang dilakukan sama atasan. Tapi ada juga yang aduh jangan, gimana pun juga atasan kan harus dijaga kehormatannya. Jadi kalau salah bukan urusan kita. Maka dari itu banyak orang-orang dari swasta yang tuh habis itu masuk ke pemerintahan di Indonesia ya. Itu tuh habis itu culture shock karena aduh kok beda banget, atau orang-orang dari startup pindah ke corporate, aduh kok beda banget, atau kebalikan dari corporate ke startup, karena masing-masing industri, masing-masing perusahaan bisa punya culture yang berbeda, dan ini balik lagi bukan masalah benar apa salah, tapi memang ini masalah cocok apa nggak cocok. Jadi semua itu dijalanin karena dipercaya sebagai sesuatu yang benar, dan nggak peduli aslinya benar apa salah, karena ini udah masalah kepercayaan dan nggak gampang ngerubahnya, dan bukan tugas kita juga ngerubahnya, sama kayak masalah kepercayaan pada agama kan gitu kan. Jadi udah nggak usah didebat gitu, udah biarin aja, kita berbeda aja dan it's okay gitu ya. Yang kedua adalah culture adalah tendensi otomatis. Jadi culture biasanya berangkat dari personality, dan personality adalah tendensi otomatis gitu. Extrovert versus introvert. Sulit untuk dipaksa nyebrang, orang extrovert jadi introvert jadi extrovert gitu ya. Butuh waktu dan butuh perjuangan keras. Ada orang-orang yang senangnya ngomong, ada orang-orang yang senangnya ngedengerin. Itu dua hal yang berbeda dan sulit untuk ditukar. Ada orang-orang yang senangnya surfing, ada orang-orang yang senangnya pushing gitu ya. Jadi itu juga dua hal gitu. Jadi susah banget untuk kita ngerubah hal ini karena itu muncul dari lahir dan itu tendensi otomatis. Contohnya di pekerjaan ya, ada dua brand. Yang pertama Disney, yang satu adalah toko mainan Toys Kingdom. Dua-duanya pernah pada masanya suka joget-joget. Disney masih sih sampai sekarang ya. Nah, Disney melakukan parade setiap hari di mana karyawannya joget-joget, senyum dengan kostum dan sebagainya. Toys Kingdom juga waktu itu toko main ini sempat beberapa jam sekali bikin semacam sirene, terus habis itu semua pramuniaganya berdiri di junggang joget-joget dengan senyum dan sebagainya. Bedanya apa? Disney itu mereka joget dari hati, senyumnya otentik dan ekspresif, dan enjoy jogetnya itu kerasa banget gitu. Jogetnya energik karena hatinya memang enjoy. Jadi memang benar-benar dari dalam. Nah, gimana dengan Toys Kingdom? Senyumnya mohon maaf kayak agak maksa, terpaksa, kayak orang nahan mules
gitu ya, mohon maaf. Jogetnya pun kerasa nggak dari hati dan ya karena disuruh aja gitu kan. Nah, kenapa bisa begitu? Pertama, Disney melakukan filter cultural election dari awal. Sementara Toys Kingdom dugaan gue ya, mungkin mereka tidak melakukan ini di awal. Jadi mereka udah masuk aja, terus habis itu orang masuk, terus habis itu ayo kita punya inisiatif ini nih, joget-joget kayak gini supaya orang fun. Nah, sayangnya ada orang-orang yang keburu direkrut dan dia tidak punya culture untuk ekspresif seperti itu, dan itu akan sulit sekali. Begitu juga dengan sales dan service. Karakternya beda. Sales itu agresif, storyteller yang baik, suka ngomong, pushy at some point, berani make the first move, nggak harus punya kesabaran gitu. Caranya capai target itu yang penting dengan bantu customer gitu ya. Gimana dengan service? Orang-orang service dia orientasinya ngelayanin, pendengar yang baik, sabar, itu harus nggak baperan, mau ngerendahin diri. Gimana caranya bantu customer, dengan begitu dia bisa capai target. Jadi kebalikan, dua-duanya capai target, tapi kalau sales itu naruh capai target dengan bantu customer, kalau service itu gimana caranya bantu customer dengan begitu dia capai target. Bisa ditukar nggak? Bisa aja, tapi risikonya tinggi. Dari sana tuh habis itu kita berusaha ngerti gimana sih culture terbentuk. Untuk kita ngerti kenapa culture sulit dirubah, kita perlu ngerti gimana terbentuk. Yang pertama adalah personality. Culture terbangun secara genetik. Tadi kita udah ngomong karena dari personality terlahir dan diciptakan dengan tendensi itu. Dan ini bukan soal turunan, karena bisa aja bapak ibunya ekstrovert, anak introvert atau sebaliknya. Ada juga orang yang bapaknya detail banget, OCD gitu, anaknya malah cuek gitu ya, mau lihat big picture-nya aja. Dan maka dari itu sulit untuk dipaksakan karena udah cetakan Tuhan ya, dalam tanda kutip, karena dicetak dari surga, ya kita mana bisa rubah gitu, sulit gitu kan. Maka dari itu culture fit itu penting. Yang kedua itu adalah culture itu juga dibentuk dari program yang panjang dari kecil. Culture ini kan dibentuk dari jalan hidup. Kita datang dari keluarga kayak apa, gimana dia dididik, apa yang diekspos ke dia dari dulu, pain, pleasure, dan journey-nya dari kecil tuh kayak apa. Walaupun ini bukan cetakan Tuhan ya, tapi ini cetakan keluarga. Apa bisa dirubah? Bisa, tapi juga susah dan butuh waktu karena udah bertahun-tahun. Biasanya kita bahas culture ketika kita udah dewasa kan. Bayangin, dia dari lahir sampai dewasa hidup dengan pola pikir, dengan lingkungan yang membentuk cara pikir dan culture-nya dia seperti itu. Habis itu kita merubah dalam waktu atau beberapa bulan, setahun, 2 tahun kita kerja bareng sama dia. Nggak mudah. Dan otak manusia itu kan selalu benci berubah, karena ketika kita berubah, kita akan jadi butuh energi untuk ngeproses ini secara conscious gitu kan, secara pilot. Dan itu bertentangan dengan program otak kita untuk menghemat energi, untuk conserve energi. Contohnya adalah ada beberapa orang di sekeliling gue ya, yang dibesarkan di keluarga yang pas-pasan. Jadi dia dari kecil itu menghargai hal-hal kecil. Bahkan ketika dia sudah kaya sekarang gitu, dia tetap berhemat. Ketika dia makan di restoran, dia selalu beli makanan yang pas aja, yang jangan sampai kelebihan. Harus habis, nggak pas, tanpa harus dipaksain ngabisin. Dan dia juga cenderung kerja keras. Makanya anak dari satu keluarga biasanya pun bisa berbeda. Contoh misalnya anak pertama itu cenderung dia disiplin, nurut, karena orang tua masih belajar jadi orang tua waktu dia ngegedein anak pertama ini. Jadi masih textbook, belum berani improvisasi, masih takut salah. Plus anak ini ngerasa dia satu-satunya dulu. Jadi kalau dia nggak nurut sama orang tuanya, nggak ada pelarian gitu. Jadi harus nurut dan jadi bergantung banget sama orang tua. Apalagi begitu dia punya adik gitu ya, dia ngerasain dipercaya sama orang tua untuk jagain adik, sekaligus harus bagi kasih sayang orang tuanya ke adiknya. Jadi ngalahan. Nah, berbeda dengan anak kedua gitu. Orang tua udah mulai pengalaman, mulai berani improvisasi, mulai nggak disiplin. Kemarin sebenarnya kalau nggak dijalanin juga nggak apa-apa kayaknya. Akhirnya diterapin ke anak kedua, dia mulai longgar dan dia udah punya kakak. Kalau orang tua lagi galak, dia minta backup kakaknya. Jadi lebih berani ngelawan, toh ada kakak gue yang akan backup gue. Beda lagi dengan anak terakhir. Orang tuanya biasanya udah bablas, nggak disiplin sama sekali, disayang banget anak-anaknya ini. Jadi cenderung lebih manja dan apa aja dikasih. Nah, tapi paling kreatif karena paling jauh dari level disiplin paling atas. Culture itu kan juga dibentuk oleh bagaimana kita hidup dan ada beberapa cara kita dididik itu yang bertentangan. Jadi ketika disiplin, orang disiplin biasanya cenderung tidak kreatif atau cenderung lebih sulit untuk kreatif. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu anak-anak yang paling bungsu ya itu biasanya relatif lebih kreatif. Nah, bayangin tiap hari sejak lahir sampai saat ini kita kerja ya, kita dididik dengan cara yang sama. Yang akhirnya jadi program otak kita, lalu kita masuk kantor dengan value dan culture yang berubah. Yang beda sama gimana kita dididik. Apa lalu bisa? Ya jelas enggak. Sulit banget gitu. Makanya culture itu penting. Apa untungnya punya tim yang punya culture fit, yang culture-nya cocok sama culture perusahaan? Yang pertama adalah nggak begitu banyak butuh training gitu ya. Pekerjaan ini kan bukan cuma sekedar apa yang harus dilakuin, tapi seringkali tentang gimana kita ngelakuinnya. Mindset apa yang harus dimiliki, gimana kita approach situasi ini, dan ini areanya culture sebenarnya. Punya karyawan yang culture fit itu hemat waktu. Nggak dikit-dikit harus di training. Mereka udah secara otomatis jalanin sesuai tendensi natural mereka, dan itu nggak berat untuk mereka karena itu tendensi natural. Yang kedua, kita pun as a leader juga bisa delegate dengan tenang. Untuk atasan juga sama, kita bisa delegasi kerjaan dengan tenang, dan hal yang paling sulit dan menantang dalam delegasi kerjaan itu kan bukan di apa yang harus dilakuin di situasi normal, itu udah nggak ada masalah, tapi apa yang harus dilakuin di situasi nggak normal. Harus gimana nih? Kok nggak sesuai rencana ya? Kok beda ya situasinya? Gue harus apa? Tapi nggak ada waktu untuk tanya ke bos dulu, seringkali gitu. Ini gue harus putusin segera. Nah, kalau culture-nya pas, mereka bisa jalan sendiri karena culture-nya sama kita. Contohnya misalnya gini, ada perusahaan yang culture-nya cost conscious gitu ya, maka ketika situasi berubah, ada konflik gitu ya sama konsumen, dia akan lihat mana opsi yang lebih menghemat biaya perusahaan, dan tim bisa jalan itu dengan rasa tenang, nggak takut disalahin karena sejalan dengan culture perusahaan yaitu cost conscious. Tapi beda lagi dengan perusahaan yang culture-nya customer first. Misalnya customer komplain besar gitu dan kesalahan memang ada di perusahaan, setelah dilihat oh emang salahnya kita gitu ya, maka tim
mungkin bisa langsung kasih kompensasi walaupun nambah cost perusahaan tanpa dia takut bakal dimarahin sama bos, karena kan company culture kita itu customer first gitu. Maka dari itu culture-nya adalah customer harus happy, bahkan walaupun dengan additional cost yang kita harus keluarin, toh duit bisa dicari. Akhirnya akan begitu ya. Keuntungan selanjutnya punya tim yang culture fit, antara gesture, produk, service itu akan sejalan. Kita lihat brand-brand besar di dunia dihasilkan dari keselarasan culture. Contoh misalnya Apple, dari ujung ke ujung itu konsisten banget, desain produknya, desain toko, desain packaging, iklan, feature, produk, semuanya sejalan, semuanya berasa bahwa ini dibikin oleh orang-orang dengan pemikiran yang sama dan culture yang sama, karena memang mereka melakukan culture test dulu. Begitu juga ada perusahaan lokal BCA, dari security, kasir, teller, CS, sampai telemarketer, semua mentalnya mental surfing, karena memang culture-nya begitu. Mereka nggak pushy. Paling enak itu kan terima telepon dari salesnya BCA, mereka nggak pushy karena culture-nya adalah mereka customer adalah aja, kita nggak mau ganggu customer dengan nge-push, ayo pak ini ada penawaran bagus dan sebagainya gitu ya. Nah ini semua dimungkinkan karena yang jalanin culture-nya sama culture perusahaan. Satu lagi benefitnya punya tim yang punya culture fit adalah kita bisa mengurangi masalah-masalah yang nggak perlu gitu. Permasalahan paling pelik dan paling sering di pekerjaan itu bukan soal teknis, tapi soal hubungan antar orang, dan sebagian besar itu karena culture-nya beda. Kalau culture fit udah beres, masalah ini akan turun jauh karena udah sejalan, nggak banyak orang yang berbeda culture-nya, bisa beda personality tapi culture-nya sama. Misalnya ada extrovert dan introvert, ada dua orang yang berbeda, tapi biasanya culture di company-nya biasanya membuat itu tidak masalah. Misalnya dia punya culture inclusivity, jadi everybody is welcome, atau dare to be yourself, atau apapun itu namanya gitu ya, sehingga orang juga bisa bebas. Jadi culture justru kasih jalan untuk orang-orang berbeda bisa punya jalan untuk menyelesaikan masalah dengan win-win solution. Nah, gimana dengan kesalahan yang paling sering yang dilakukan seputar culture oleh tim, leader, atau perusahaan? Jadi seringkali ada leader atau ada perusahaan memaksakan culture tanpa cek culture fit dan culture programnya dulu gitu, nggak punya itu dua. Ini masalah paling sering, waktu di hire nggak ada culture fit test, sehingga yang masuk itu beragam, ada yang cocok, ada yang nggak. Udah masuk nggak ada culture socialization, nggak ada culture training, lebih parah lagi nggak ada culture guidelines pula. Terus habis itu bosnya maksain, loh kalian kok nggak data driven sih, kok kalian nggak punya growth mindset sih. Coba list down deh, komplain yang paling banyak muncul dari atasan apa aja sih? Pertama, nggak data driven. Kedua, nggak ada critical thinking, nggak punya sense of ownership yang baik, punya fixed mindset, nggak customer oriented, dan masih banyak lagi. Semua itu kan sebenarnya areanya culture, yang itu baiknya didetek dari awal, dan kalau udah keburu masuk ya di training. Nah, sulit kalau mereka udah masuk terus habis itu dipaksain untuk harus adjust. Pertanyaan terakhirnya adalah gimana kalau terus habis itu kita udah terlanjur berbeda nih, kita nggak lakuin culture fit, orang-orang yang masuk itu ternyata beda culture sama kita. Ini kan rencana Tuhan, bukan bagus apa jelek, cocok atau enggak. Selalu start dengan mindset yang benar. Culture bukan masalah benar salah, bukan juga bagus apa jelek, ini masalah cocok atau enggak. Karena ada porsi Tuhan di sana, karena culture dari personality, dan personality itu dikasih sama Tuhan, ini bikinan Tuhan. Kalau kita bilang jelek, nggak oke, salah, ya kok kayak nyalain Tuhan. Makanya jangan mikir gitu. Nah, kalau bagus jelek artinya kan permanen gitu, di mana-mana akan bagus aja. Atau kalau ada orang yang jelek, di mana-mana dia akan jelek ya, termasuk di perusahaan lain gitu. Sayangnya kan ini nggak ada orang-orang yang bagus di perusahaan satu, begitu pindah ke perusahaan lain, oh kok dia nggak perform ya, kok dia jelek ya. Karena ini masalah cocok-cocokan, masalah culture-nya mungkin. Maka dari itu selanjutnya adalah kita harus selalu cari yang cocok, jangan maksain diri gitu. Kita bisa punya kepinginan, pingin masuk perusahaan itu karena keren, gajinya gede, produknya bagus, bonafit dan sebagainya. Tapi masalahnya culture-nya cocok apa enggak gitu kan. Kalau nggak cocok nggak akan jalan. Sama-sama sengsara, perusahaannya capek jagain kita yang jalan juga capek jalaninnya gitu. Jadi cari yang cocok. Minyak aja kan nggak bisa gabung sama air ya. Dipaksain gimana pun juga akan selalu misah gitu kan. Sama kayak kita di sekolah dan kantor. Kita selalu punya kelompok-kelompok yang kita bisa berteman baik sama mereka. Ada yang sekedar kenal dan bisa kerja bareng tapi nggak bisa deket gitu ya. Ada orang-orang yang, aduh jangan sering-sering deh sama dia gitu ya. Kok gue nggak nyambung ya chemistry-nya. Ada apapun alasannya gitu ya. Bukan masalah bagus apa jelek, bener apa salah, tapi masalah cocok-cocokan. Begitu nggak cocok lalu dipaksain, maka sama-sama sengsara. Selanjutnya lagi adalah ketika nggak cocok ya kita mulai berusaha ngelatih untuk bisa stretch gitu. Kalau udah terlanjur ya udah di stretch aja. Coba deh kita bisa nggak adjust. Make sure atasan tahu, Pak sorry ya ini kan ternyata culture-nya nggak cocok nih sama gue nih. Dan gue kan nggak tahu di awal, pas masuk gue nggak dicek culture fit-nya, which itu tanggung jawab perusahaan. Tapi gue mau adjust gitu. Tapi bantuin ya dan sabar ya. Gue akan coba adjust dan kita lihat nanti. Please feedback gue ketika ada yang kurang. Sampai satu titik kalau ngerasa wah kok berat banget ya dan akan ada risiko bahwa perusahaan nggak akan mau ngasih waktu lagi ya, feel free untuk mulai cari opsi lain gitu. Dan ketika memutuskan untuk pindah, ini bukan masalah bagus apa jelek, tapi masalah cocok nggak cocok aja. Jadi jangan habis itu terus habis jelek-jelekin perusahaan ya. Untuk perusahaan, pertama mulai dari awal nih harus jadi prioritas awal, sama kayak nikah beda culture di Indonesia gitu. Susah, boleh aja asal kuat sama konsekuensinya gitu ya. Tapi cara paling gampang jangan mulai. Cari pasangan bukan soal kriteria fisik dan materi, tapi nyambung apa enggak. Biasanya ditentuin sama culture. Kalau udah enggak jangan dipaksa. Bisa berantem seumur hidup kecuali lu bisa nerima dia apa adanya. Kalau udah terlanjur ya harus ada culture training. Kantor harus bantu untuk training, diajak untuk berubah, dikasih safe space. Kan bukan salahnya karyawan sendiri gitu, tapi salahnya perusahaan. Kenapa enggak dilakukan culture test dulu gitu dan ditemenin untuk bisa align pelan-pelan gitu. Sehingga semuanya bisa win-win.